Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Selamat datang di Cerita Dongeng. Yuk kita bercerita tentang dongeng. Cerita kali ini berjudul Seragam Baru Fajri. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Fajri. Aku bersekolah di SD Nusa Bangsa. Saat ini aku sudah kelas 5 SD. Hari ini aku sudah pulang sekolah dan sedang membantu ibu menyapu halaman rumah. Kemarin Bapak Guru yang bernama Pak Budi telah mengumumkan bahwa siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 harus mengikuti upacara kemerdekaan di sekolah. Tentunya aku harus berangkat dengan semangat. Hari telah berganti. Pagi ini pukul 4:30 aku sudah bangun dari tidurku. Lalu aku mandi dan mempersiapkan segalanya. Sebelum berangkat, aku selalu menyetrika seragam sekolahku sendiri karena ibuku sedang sibuk mempersiapkan dagangan berjualan makanan di pasar. Ketika aku mulai menyetrika baju, ternyata tidak sengaja saku bajuku kemasukan setrika karena terlalu cepat hingga membuatnya robek dan terlepas dari baju. Ini adalah seragamku satu-satunya. Aku berpikir sejenak, benda apa yang bisa menolongku sekarang agar saku baju ini bisa menempel kembali. Aku tidak ingin memberitahu ibu. Aku tahu ibu begitu sibuk dengan dagangannya, mengingat bahan-bahan makanan sedang melambung tinggi dan kadang banyak jualan ibu yang tidak laku, sehingga uang yang didapatkan pun tidak seberapa, hanya cukup kami makan saja. Maka dari itu tidak ada niatan mengganti seragam baru. Jadi bagaimanapun aku tidak boleh menyusahkan ibu. Namun kini karena kecerobohan, saku bajuku terkoyak. Aku tidak bisa tinggal diam karena ini sudah jam 6 pagi. Aku tidak boleh terlambat. Sebenarnya ini masih bisa dijahit, tapi waktuku tidak akan sempat. Cari berbagai ide, memasangkannya kembali. Lalu mencoba menempelkan saku bajuku menggunakan double tip dari tempat pensilku. Yeay, dan ternyata berhasil. Setidaknya sakuku tidak akan terlihat robek selama upacara. Akhirnya benda itu dapat menolongku untuk sementara agar aku bisa ikut upacara bendera untuk meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hanya ini yang bisa aku lakukan, ikut meriahkan. Meski arti sebuah merdeka dari keluargaku yang lepas dari kemiskinan belum juga usai. Kami masih terjajah dengan harga-harga yang melambung tinggi, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Setelah aku selesai melaksanakan upacara bendera, Pak Budi tiba-tiba menghampiriku. Dan kebetulan juga saat itu double tip yang kutempelkan sudah tidak rekat lagi, sehingga saku bajuku kembali robek. Pak Budi yang terkaget kemudian menanyakannya padaku. Setelah aku bercerita, ternyata Pak Budi memang sudah berencana ingin membelikanku seragam. Selama upacara tadi, Pak Budi diam-diam melihat ke arahku yang memakai baju putih tapi sudah berwarna kumal. Berbeda dengan teman-teman yang lain yang masih putih bersih. Maka Pak Budi mendekatiku untuk mengatakan bahwa ia ingin membelikanku seragam baru. Melihat sakuku yang ternyata juga robek, Pak Budi semakin yakin untuk membelikanku baju seragam. Awalnya aku memang menolak, namun karena Pak Budi mengatakan dengan perlahan-lahan, akhirnya aku mau. Dan aku berterima kasih banyak kepada Pak Budi. Kini aku tidak perlu memikirkan seragamku lagi, karena Pak Budi, guruku yang baik, aku sudah punya seragam baru dan tidak akan membebankan ibuku.
Aku sangat senang bisa memakai seragam merah putih seperti bendera negaraku dengan bersih dan rapi. Semoga kemerdekaan tahun ini akan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya untuk semua orang. Nah, itulah tadi akhir dari cerita Fajri. Pesan moral dari cerita ini, apapun kondisi kita tetap harus berpikir positif. Semua masalah pasti akan ada jalan keluar jika kita berusaha dan tidak mudah menyerah. Nah, sebelum berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.